Kisah Santo Patricius. Santo Patricius dari Irlandia adalah salah satu santo paling populer di dunia. Ia lahir di Inggris Romawi dan ketika sekitar kira-kira ia berusia 14 tahun atau lebih, ia ditangkap oleh bajak laut Irlandia selama pesta penjarahan dan dibawa ke Irlandia sebagai budak untuk mengembalakan domba. Pada saat itu, Irlandia adalah tanah druidisme dan pangan. Tetapi Patricius berpaling kepada Tuhan dan menulis memoarnya The Convention. Dalam pengakuan ia menulis, "Cinta kepada Tuhan dan kekuatanku semakin bertumbuh di dalam diriku. Begitu pula iman dan jiwaku bangkit. Sehingga dalam suatu hari aku telah berdoa sebanyak 100 dan di malam hari hampir sama. Aku berdoa di hutan dan di gunung, bahkan sebelum fajar. Aku tidak merasa sakit dari salju atau es atau hujan." Penawanan Patricius berlangsung sampai ia berusia 20 tahun. Kemudian ia melarikan diri setelah mendapat mimpi dari Tuhan di mana ia disuruh meninggalkan Irlandia dengan pergi ke pantai. Di sana ia menemukan beberapa pelaut yang membawanya kembali ke Inggris dan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Beberapa tahun setelah kembali ke rumah, Patrick melihat penglihatan yang ia gambarkan dalam ingatannya. "Saya melihat seorang pria datang seolah-olah dari Irlandia, namanya Victoricus, dan dia membawa banyak surat, dan dia memberikan saya salah satunya. Saya membaca yang judulnya Suara Orang Irlandia. Ketika saya memulai membaca surat itu, saya membayangkan pada saat itu bahwa saya mendengar suara orang-orang yang berada di dekat hutan Falkland yang berada di samping laut barat, dan mereka berteriak seperti suatu suara yang mengatakan, 'Kami mohon kepada Anda, anak hamba suci, untuk datang berjalan di antara kami.' Penglihatannya itu mendorong penelahaannya untuk imamat. Kemudian Santo Patricius ditabiskan oleh Santo Geremanus, uskup yang telah ia didik selama bertahun-tahun, dan kemudian ditabiskan sebagai uskup dan dikirim untuk membawa Injil ke Irlandia. Patricius kemudian tiba di Slane, Irlandia pada tanggal 25 Maret 433. Ada beberapa legenda tentang apa yang terjadi selanjutnya dengan klaim yang paling menonjol bahwa Patricius bertemu dengan kepala suku dari salah satu suku druidisme yang mencoba membunuhnya. Setelah intervensi dari Tuhan, Patricius mampu mengubah kepala suku itu dan memberitakan Injil ke seluruh Irlandia. Di sana ia mempertobatkan banyak orang dan akhirnya ribuan orang, dan ia memulai membangun gereja di seluruh negeri. Ia sering menggunakan daun samrak untuk menjelaskan mengenai Tritunggal Maha Kudus dan seluruh kerajaan. Akhirnya banyak yang menjadi Kristen setelah mendengar penjelasan Patricius. Patricius berkhotbah dan mempertobatkan seluruh Irlandia selama 40 tahun. Ia melakukan banyak mukjizat dan menulis tentang kisahnya kepada Tuhan dalam Conventions. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, berpergian dan menanggung banyak penderitaan, dan kemudian ia meninggal pada tanggal 17 Maret tahun 461. Ia meninggal di Saulus, tempat di mana ia membangun gereja Irlandia pertama. Ia diyakini dimakamkan di Katedral Bawah Downpatrick. Makamnya ditandai pada tahun 1990 dengan batu granit. Dalam jejaknya, Patricius adalah seorang pria yang rendah hati, saleh, lembut, yang cintanya dan pengabdian totalnya serta kepercayaannya kepada Tuhan harus menjadi teladan yang cemerlang bagi kita masing-masing. Begitu lengkap kepercayaannya kepada Tuhan dan akan
pentingnya misinya itu. Ia tidak takut apapun, bahkan kematian. Aku bacain juga ya puisi Patrisius tentang iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang judulnya The Breastplate. Kristus di dalamku, Kristus di belakangku, Kristus di depanku, Kristus di sampingku, Kristus yang memenangkanku, Kristus yang menghibur dan memulihkanku, Kristus di bawahku, Kristus di atasku, Kristus bertanya, Kristus dalam bahaya, Kristus ada di dalam hati semua orang yang mencintaiku, Kristus di mulut teman-teman dan orang asing. Demikian kisah dari Santo Patrisius atau Saint Patrick. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.